Dan kalau udah ngomong wheel cylinder bocor, itu bahaya juga karena pengereman tidak bekerja secara maksimal. Jadi efek jangka panjangnya atau efek terdekatnya ketika rem udah tidak berfungsi secara maksimal, ya bahayanya bisa nyampe kecelakaan. Ya, oke Om. Kembali lagi di channel Car Service, sahabat mobil Anda kapan saja dan di mana saja. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas nih beberapa poin yang membuat pengereman itu bunyi-bunyi. Ketika direm itu berdecit dan bunyi-bunyi suara aneh. Itu komponen apa aja sih yang menyebabkan suara-suara aneh itu? Oke, sini. Nah, ini sharing-sharing dikit ya. Nih, untuk yang pertama, komponen yang sering bikin suara aneh pada pengereman itu ada pada kampas rem. Nah, untuk kampas rem sendiri Om, ini kan lihat ada tanda batas maksimal. Ini adalah batas tanda maksimal. Kampas itu wajib diganti. Jadi ketika kampasnya udah ketemu batas maksimal, ini besi ini akan bertemu dengan piringan. Jadi otomatis ketika besi ketemu besi, itu akan suara berdecit ketika direm. Itu poin pertama. Lanjut untuk poin kedua. Untuk poin kedua sebenarnya hampir sama juga, itu masih sama ada di kampas. Tapi lebih tepatnya di kampasnya itu kotor. Untuk kampas sendiri kan ini ketika direm itu berkurang dan berkurangnya itu menjadi debu. Debunya itu kotor dan kasar. Jadi di sebelah sini nanti banyak debu. Ketika debu kayak kerikil-kerikil pasir ketemu di sini, debu-debu nempel, otomatis ketika digerakin gini bunyi ngik gitu. Nah, itu adalah alasan nomor 2 kenapa kaki-kaki, lebih tepatnya kenapa rem ketika direm itu berbunyi. Nah, lanjut poin ketiga nih. Masih sama juga. Untuk poin ketiga masih mengenai kampas, yaitu orang bilang nyebutnya kampas bantat atau kampas aftermarket. Jadi kampasnya itu jauh lebih murah dan kampasnya itu keras. Jadi keras banget kayak batu. Jadi bukannya aus habis karena pengereman, karena terlalu keras, maka disc brake-nya yang bisa kena. Jadi disc brake-nya itu malah bisa bergelombang gara-gara pakai kampas bantat. Jadi mungkin untuk umum semua ketika mau ganti kampas, baiknya pakai kampas yang original atau ori OM gitu. Jangan pakai yang aftermarket, apalagi yang coba-coba. Bahaya. Efeknya ya tahu sendiri, ketika disc brake ini udah piringan udah bergelombang, harus di rematching dan mengeluarkan biaya lebih banyak. Oke, lanjut poin keempat. Nah, untuk poin keempat itu ada pada pelumasan. Nah, mungkin kita sedikit belok untuk bagian belakang. Nah, lanjut nih, kita ke bagian belakang ya. Tadi poin keempat. Jadi untuk poin keempat, ketika pengereman itu direm itu suara bercecit atau suara aneh, itu biasanya karena kurangnya pelumasan. Ini bisa dilihat nih. Nah, jadi untuk kampas ketemu mangkok. Jadi ketika kampas ketemu mangkok, pelumasannya kurang, itu akan bersuara. Makanya di sini itu dikasih grease. Nah, makanya ada anjurannya servis rem atau perawatan rem setiap 10.000 km. Jadi untuk memastikan komponen-komponen yang ada di rem itu semuanya berfungsi dengan normal dan pelumasannya pun normal. Oke, lanjut poin terakhir nih, poin kelima. Nah, untuk poin kelima sendiri itu ada pada wheel cylinder atau dari silindernya. Ketika silindernya bocor, ketika ininya dibuka, itu kotor ya. Nah, ketika kotor pun ada kerak-kerak banyak. Jadi ketika di rem ini kan bakal main. Nah, kalau mainnya sebelah itu bakal bunyi juga aneh-aneh karena yang main hanya kampas sebelah. Dan kalau udah ngomong wheel cylinder bocor, itu bahaya juga karena pengereman tidak bekerja secara maksimal. Jadi efek jangka panjangnya atau efek terdekatnya ketika rem udah tidak berfungsi secara maksimal, ya bahayanya bisa nyampe kecelakaan. Nah, mungkin untuk Om semua, balik lagi, jangan disepelekan masalah kaki-kaki, masalah pengereman, karena itu penting banget.
anjurannya itu 10.000 km untuk setiap servis rem, untuk setiap perawatan rem. Nah, mungkin kita sharing-sharingnya hanya segitu aja. Ada beberapa, mungkin 5 penyebab ya yang sering membuat pengereman itu berbunyi, berdecit, atau suara aneh-aneh. Nah, untuk Om semua, kalau ada tambahan mungkin yang kurang disampaikan dari saya, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.